Si tabarruk. Tabarruk itu makna tabarruk. At-tabarruk ma'khudhun minal barakah. Wa maddatuha az-ziyadatu wan nama. Tabarruk diambil dari kata berkah, yang isinya, substansinya adalah bertambah dan berkembang. Tabarruk artinya, tabarruk adalah mencari tambahan dan perkembangan dari sesuatu yang menjadi sarana tabarruk. Berkah itu artinya, misalnya ya, orang hartanya sedikit tapi anaknya istiqomah beribadah, akhlaknya baik, boleh menuntut ilmu cukup, itu namanya barokah namanya. Ada orang ilmunya biasa-biasa tapi mengajar, berjalan, itu barokah namanya, tabarruk. Kita ini kalau bertabarruk ingin apa yang dianugerahkan oleh Allah pada kita, apakah harta, usia, ilmu atau apa, itu barokah, artinya banyak gunanya, banyak manfaatnya. Itu namanya tabarruk. Lalu di mana tabarruk? Di dalam Al-Qur'an, tabarruk itu diajarkan. Allah berfirman, "Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla." Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Makam Ibrahim itu tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika membangun Ka'bah. Makam. Ini apa maksudnya? Dalam tafsir Ibnu Katsir ya, disampaikan hadis-hadis. Lamma tafa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu Umar. Ketika Nabi SAW bertawaf, Umar berkata kepada baginda, "Hadza maqamu abina Ibrahim." Apakah ini maqam ayahanda kita Nabi Ibrahim? Qala, baginda menjawab, "Na'am, iya." Qal, Umar berkata, "Afala nattakhidhuhu musalla." Mengapa ini tidak kita jadikan tempat sholat? Atau gimana kalau jadikan tempat sholat? Biar berkah. Anzalallahu azza wa jalla wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat sholat. Tujuannya apa? Tabarruk dengan maqam Ibrahim. Sama ya, riwayat lain juga begitu ini. Kemudian tabarruk dalam Al-Qur'an. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, Talut menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu. Tabut itu peti Bani Israel ya, peti. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Ada tongkatnya Nabi Musa, kemudian ada sandalnya Nabi Musa, terus ada benda-benda di situ. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Jadi orang Bani Israel dulu kalau berperang itu peti itu ditaruh di depan, barang-barang peninggalan Nabi Musa, dan diberi kemenangan oleh Allah. Itu kan tabarruk namanya. Al-Quran membenarkan. Lama-lama itu hilang. Setelah hilang, Bani Israel kalah terus. Kemudian ketika Talut itu diangkat menjadi raja pada masa Nabi Daud pada waktu itu ya. Kemudian apa? Maka Talut ini bukti bahwa dia sebagai raja nanti peti didatangkan oleh Allah dan diberi kemenangan dengan peti itu. Ini kan tabarruk namanya. Makanya kita ini kadang bertabarruk dengan peninggalan orang-orang soleh. Misalnya imamah ulama dulu disimpan,
Ini dalil Al-Quran, bertabarruk. Kemudian juga dalam ayat lain ya, kisah Nabi Yusuf. Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basyira. Falamma an ja'al basyiru alqahu ala wajhihi fartadda basyira. Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali. Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Yakub, lalu kembalilah dia dapat melihat. Jadi Nabi Yakub bertabarruk dengan baju atau dengan gamis putranya Nabi Yusuf. Ini Nabi bertabarruk dengan sesama Nabi. Tabarruku nabiyyin bi nabi. Ini Nabi ya. Nah, nanti Wahabi cakap itu kan Nabi. Kita ini kan tabarruk bukan dengan selain Nabi. Ini perbedaan kita dengan Wahabi. Khilafiyah antara Ahlus Sunnah dengan Wahabi. Satu, tabarruk dengan azat para Nabi seperti keringat dan baju mereka. Menurut kita boleh, menurut Wahabi boleh. Dua, tabarruk dengan tempat para Nabi dan tempat yang pernah disentuh oleh para Nabi. Menurut kita boleh, menurut Wahabi syirik. Dah beda. Tiga, tabarruk dengan zat dan peninggalan orang soleh yang bukan Nabi. Menurut kita boleh, kata Wahabi syirik. Dua ini perbedaan kita dengan Wahabi. Dan ini kan bagian dari wasilah sebenarnya. Ini kalau tabarruk dengan Nabi ya, bertabarruk dengan rambut sya'rah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan ya di dalam Sahih Muslim ya, an Anas bin Malik anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ata Mina fa'atal jamrata faramaha. Rasulullah SAW datang ke Mina, mendatangi Jamarat lalu melempar. Summa ata manzilahu bimina wa naharah. Lalu datang ke tempat tinggalnya di Mina, lalu menyembelih ya, menyembelih kurban atau apa. Summa qala lil halak. Lalu memanggil apa? Pemangkas rambut. Tukang gunting kalau di sini. Tukang gunting. Khul, ambil ini. Al-Aiman. Khul, ambil ini. Khul, yang kiri. Lalu dibagi-bagikan kepada sahabat. Rasulullah SAW thumma ja'ala yu'tihin nas. Rasulullah SAW menyuruh tukang pangkas rambutnya untuk mencukur rambut bagian kanan dan kirinya. Lalu rambut-rambut itu dibagi-bagikannya kepada para sahabat. Ini kan tabarruk namanya. Ini rambut Nabi juga ya. Sahabat Khalid bin Walid dalam Majma' Az-Zawaid. Anna Khalid bin Walid faqad qalan suwatan lahu yaumal Yarmuk. Khalid bin Walid kehilangan kopiah. Songkok apa kopiah di sini? Kopiah ya. Pada waktu perang Yarmuk, faqal, lalu beliau berkata, "Utlubuha." Cari kopiah saya. Falam yajiduha. Ternyata pasukannya agak jumpa. Faqal utlubuha, cari. Fawajaduha. Setelah ketemu, fa idza hiya qalan suwatun khaliqah. Ternyata songkoknya sudah jelek. Jelek-jelek gini dicari. Faqala Khalid. Lalu Khalid berkata, "I'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa halaka ra'sahu. Fattadaran nasu jawani basyari fasabaqtuhum ila nasiyati." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umrah, lalu menggunting rambutnya, lalu orang-orang rebutan mengambil rambut samping. Aku berhasil mengambil rambut bagian depan. Faja'altuha fi hadhil qalansuwa. Aku taruh dalam songkok ini. Falam ashhad qitalan wa hiya ma'i illa ruziqtun nusrah. Aku gak pernah menghadiri peperangan, rambut ini bersamaku kecuali diberi kemenangan oleh Allah. Ini kan tabarruk dengan sya'rah ya. Sya'rah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertabarruk dengan ludah. Dalam Majma' Az-Zawaid ya. An jadi Abi Usaid walahu bi'run bil Madinah yuqala lahu bi'ri Bidha'ah. Abi Usaid ini punya sumur di Madinah namanya sumur Bidha'ah.
qad basuqa fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah meludah di situ. Fahiya yubashsharu biha wa yutayammanu biha. Dan air sumur itu diambili oleh orang-orang untuk cari keberkahan. Karena pernah diludahi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertabarruk dengan kahak. Kalau orang sini bilangnya kahak, Indonesia bilangnya dahak. Jadi dalam riwayat Sahih Bukhari ya, diriwayatkan, fa wallahi ma tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildah. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengeluarkan kahak kecuali jatuh di tangan salah seorang sahabat. Setiap berkahak rebutan sahabat. Begitu jatuh di tangan, diusapkan pada wajah dan badan. Karena kahaknya Rasulullah itu harum, seperti lebih harum daripada parfumnya. Jadi senang orang-orang itu. Tabarruk, lalu bertabarruk dengan keringat Nabi SAW. Dalam riwayat Muslim, dakhala an Anas radhiyallahu anhu qala dakhala alaina Rasulullah SAW faqala indana. Rasulullah datang ke tempat kami lalu tidur qailulah, tidur menjelang zuhur. Fa'ariqa, lalu berkeringat. Waja'at ummi biqawratin, lalu ummi datang membawa botol. Faja'alat taslutul araqah, kemudian ummi mengambil keringat itu dimasukkan ke botol. Fastayqadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bangun. Faqal ya Ummu Sulaim ma hadzal ladzi tasna'in. Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan? Faqal araqun naj'aluhu litibina. Ini keringat untuk parfum kami Rasulullah. Wa huwa atyabut tib, dan itu parfum yang paling harum. Ini tabarruk ya. Kemudian bertabarruk dengan darah baginda. Ya, dalam Majmu' Az-Zawaid an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yahtajib. Abdullah mendatangi Nabi SAW ketika sedang bekam. Apa sini? Falamma faragha qala, ketika selesai bekam, baginda bersabda, ya Abdullah idhhab bihadzal dam fahriqahu haitsu la yarahu ahad. Bawa pergi darah ini, kamu tuangkan sekiranya gak ada orang melihat. Artinya suruh buang, gak kelihatan orang. Falamma baraztu an Rasulillah SAW, ketika aku sudah jauh gak kelihatan dari Rasulullah, amitu ilad dam fahasautuhu, darah itu aku jilat-jilat. Falamma raja'tu ila Nabi SAW, ketika aku kembali kepada Nabi SAW, qala, baginda bertanya, ma sana'ta ya Abdullah, apa yang kamu lakukan hai Abdullah? Qal ja'altahu fi makan dhanantu annahu khafin 'anil nas. Aman Rasulullah, sudah aku letakkan di tempat yang tak kelihatan orang. Fala'allaka syaribta, jangan-jangan kamu minum. Naam, iya saya minum. Wa man amaraka an tashrabad dam, siapa yang suruh kamu minum darah? Wailun laka minan nas wa wailun linnasi minka. Celaka buat kamu dari orang-orang, dan celaka buat orang-orang dari kamu. Dan ini karena minum darah baginda, Abdullah bin Zubair ini menjadi kuat sangat. Kuat, dapat kekuatan.